Pemirsa, 7 rumah di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar di Lapsi Cago Merah. Diduga kebakaran dipicu akibat penghuni satu di antara rumah lupa mematikan kompor. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jemur, Wonosari, Gang Masjid, Surabaya, Jawa Timur. Api diketahui muncul dari dapur yang kemudian cepat membesar karena bahan bangunan banyak terbuat dari kayu dan triplek. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibatnya, 7 rumah ludes terbakar, 5 diantaranya rumah semi permanen dan 2 rumah permanen. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena penghuni rumah yang terbakar lupa mematikan kompor. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada rumah terbakar, kos-kosan ya, bahkan ada info ledakan juga. Kita segera luncurkan dari pos terdekat, dari Rayon 3. Dan karena kita tahu ini daerah kampung padat, untuk antisipasi kita luncurkan banyak unit. Tadi sudah 8 unit kita datangkan ke lokasi, tapi karena ternyata di lokasi untuk luas area yang terbakar lumayan ya. Jadi ada 5 rumah non permanen panen, jadi terbakar habis ya. Ini karena kampung padat penduduk, biar tidak merembet kanan kiri. Untuk antisipasi kita tambah unit, sehingga total tadi unit untuk air ada 11, kemudian 5 unit rescue ya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Empat rumah terbakar akibat kebakaran yang melanda rumah tinggal di kawasan Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5, Bang. Titik kenal Mardani, Gang Bengkel, dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur, lalu tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga, bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berjubah dengan mengenakan masker terekam CCTV saat membakar lemari di dalam masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung, kobaran api tidak sampai membakar bangunan masjid. Inilah rekaman CCTV. Detik-detik seorang pria tidak dikenal mengenakan jubah dan masker membakar kain korden pembatas soft jamaah serta sebuah lemari di sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang hanya tertutup triplek. Aksi pembakaran ini terjadi pada dini hari saat masjid tidak ada jemaah. Usai melakukan pembakaran, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kebakaran baru diketahui imam masjid saat hendak azan subuh. Ketua RT dan warga beramai-ramai melakukan pemadaman dengan menggunakan air. Beruntung, kobaran api yang sempat membesar tidak sampai melalap bangunan masjid. Datang Pak imamnya di rumah sebelum jam 5 subuh. Datang kasih tahu bilang terbakar masjid. Takut masuk. Makanya saya lari ke sini. Terus kita langsung bunuh semua saklarnya lampu. Kan ada 3. Iya. Tahu bilang 1 bermasalah, yang 2 belum. Yang 2 tidak. Hanya saya masuk, langsung sirang ini apinya di dalam. Setelah melakukan olah TKP, polisi memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rakit penyeberangan darurat di Sungai Klawing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terseret arus deras sungai yang meluap. Akibatnya sejumlah penumpang berjatuhan ke sungai. Namun tak ada korban jiwa dalam keadaan itu sebab seluruh penumpang bisa diselamatkan. Kecelakaan. Beginilah detik-detik sebuah rakit penyeberangan terseret arus deras Sungai Klawing di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sejumlah penumpang berjatuhan ke sungai berusaha menyelamatkan diri agar tak ikut hanyut terbawa arus. Beruntung, sejumlah operator rakit bergegas menolong para penumpang dan dievakuasi ke tepi sungai. Diduga rakit terseret akibat tali seling pengikat rakit terputus lantaran tak mampu menahan beban saat debit air sungai meluap pasca diguyur hujan deras. Rakit buatan warga ini menjadi satu-satunya alat transportasi menuju kota Purbalingga. Rakit darurat ini adanya karena jembatan gantung yang sebelumnya digunakan warga rusak total akibat banjir bandang. Warga berharap Pemkab Purbalingga segera membangun jembatan permanen untuk mempermudah mobilitas warga. Pemirsa, belasan remaja berstatus pelajar yang kerap membuat keresahan dengan aksi tawuran di malam hari akhirnya ditangkap polisi. Untuk memberikan efek jerah, polisi pun meminta mereka untuk bersujud memohon ampun kepada orang tua dan guru. Belasan remaja pelaku tawuran di Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan bersujud meminta maaf pada orang tua dan guru mereka saat dipertemukan di Mapolsek Pesanggerahan. Untuk memberikan efek jerah, polisi meminta mereka bersujud memohon ampun kepada orang tua dan guru. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi memberikan sanksi dengan mendatangkan orang tua dan guru para bocah tersebut. Sebelumnya kamera pengawas merekam aksi tawuran yang membuat warga Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan resah. Tawuran yang terjadi pada tengah malam di saat warga beristirahat dilakukan oleh belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan bergerak cepat menangkap sedikitnya 12 orang remaja. Masih di bawah umur, maka dilakukan pembinaan oleh Polsek Pesanggerahan. Dan harapan kami dari pertemuan ini, anak-anak ini dapat menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu salah di mata hukum. Usai diminta bersujud memohon ampun, para pelajar juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun mengultimatum para pelaku dan orang tua jika mengulangi perbuatannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Helbi Sajangbati, iNews melaporkan.